Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Zurianto dengan NIM 211B10117 dengan rekan saya Ana Aurelia Diniarta Firdaus dengan NIM 211B10111. Di sini kita akan memaparkan hasil diskusi kami dengan tema pendekatan dalam mempelajari perilaku manusia. Dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial, seringkali kita menjadi penghubung suatu rangkaian tindakan yang terpola berdasarkan prinsip-prinsip tertentu guna untuk mencapai suatu tujuan yang biasa disebut dengan pendekatan. Jadi, pendekatan adalah suatu cara penghubung untuk mengenali objek dengan tujuan mempermudah mengenali serta memahami objek tertentu. Kami di sini mengangkat berbagai pengertian perilaku manusia dari berbagai segi. Yang pertama ada segi menurut Kamus KBBI. Jadi kata perilaku berarti tanggapan atau reaksi seseorang atau individu terhadap rangsangan atau individu lain. Yang kedua ada segi dari biologis. Perilaku adalah suatu kegiatan atau aktivitas organisme makhluk yang bersangkutan, yang artinya perilaku manusia adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri yang memiliki bentangan yang luas. Yang ketiga ada segi agama. Perilaku perilaku manusia adalah segala tindakan, perbuatan atau ucapan yang dilakukan manusia yang berkaitan untuk menghambakan diri kepada Tuhannya. Misal kita beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua kita akan mengangkat manusia berbagai dari segi beberapa ahli psikologi. Yang pertama ada Skinner. Skinner mengatakan bahwa perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus. Yang kedua, Buhar Suharto mengatakan perilaku adalah hasil proses belajar mengajar yang terjadi akibat dari interaksi dirinya dengan lingkungan di sekitarnya yang diakibatkan oleh pengalaman pribadi. Yang ketiga ada Saifuddin Azhar mengatakan bahwa perilaku sebagai reaksi bersifat sederhana maupun kompleks. Yang keempat ada Kurt Lewin mengatakan perilaku adalah fungsi karakteristik individu yang memuat motif, nilai-nilai atau sifat kepribadian dan lingkungan. Jadi kita akan menjelaskan berbagai pendekatan-pendekatan dalam mempelajari perilaku manusia. Yang pertama ada pendekatan kognitif. Berdasarkan dari teori psikologi dan ilmu pengetahuan perilaku lainnya dan cenderung bersifat universal, menurut Lipjon, teori tersebut membahas tentang kaitan antara stimulus yang berfungsi sebagai masukan atau input dan jawaban atau respon berupa perilaku yang berfungsi sebagai keluaran. Jadi misalnya kita berinteraksi dengan rekan saya bernama Ellen. Yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Ellen. Dari dari pendekatan ini kita mengambil 4 pendekatan. Ada kognitif, yang kedua behavioristik. Dalam pendekatan ini yaitu manusia berperilaku dipengaruhi oleh lingkungan. Namun di sini pendekatannya digunakan pendekatan behavioristik ini karena mengubah dari perilaku yang buruk menjadi perilaku yang lebih baik begitu. Mungkin dari awalnya dia malas membaca. Mungkin dengan kita melakukan pendekatan behavioristik dengan dipengaruhi lingkungannya, dengan lingkungan orang yang hobi membaca, dia sekolah dengan orang yang hobi membaca, dia sekelas sebangku dengan orang yang hobi membaca, lalu dia menjadikan dirinya sebagai hobi membaca, termasuk itu menjadi pendekatan behavioristik. Yang ketiga ada pendekatan psikoanalitis, yaitu dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Menurut konsepsi tersebut, ragam manusia selalu diperebutkan oleh konflik dan perjuangan antara yang baik dan yang buruk. Begitu juga dengan pendekatan psikoanalitis ini juga
menjadikan diri manusia itu perilakunya yang awalnya buruk juga menjadi lebih baik, namun ini dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya, bukan dari lingkungannya. Yang terakhir ada pendekatan humanistik atau humanisme, itu dipengaruhi oleh hierarki manusia, hierarki dasar kebutuhan manusia. Pendekatan humanistik berusaha untuk memanusiakan manusia dengan mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik atau dimiliki oleh sesama manusia itu, yang membantunya untuk dapat mencapai aktualisasi diri melalui berbagai metode-metode dan strategi dalam pendekatan. Dalam tema-tema yang kita presentasikan tadi bisa diambil kesimpulan bahwa perilaku adalah tindakan atau aktivitas diri manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, di berbagai perilaku yang kita lakukan. Seperti mungkin kita menyapa, dan seperti ini kita presentasi juga termasuk perilaku. Serta banyak juga teori-teori yang mendukung definisi melalui itu sendiri. Terdapat banyak juga pendekatan yang mendukung definisi. Terdapat banyak juga pendekatan yang bisa kita pelajari untuk mempelajari perilaku manusia itu. Jadi tanpa adanya pendekatan kita tidak akan bisa mengetahui perilaku manusia itu seperti apa. Mungkin dari pendekatan itu kita empat tadi ada kognitif, behavioristik, psikoanalitis, dan yang terakhir ada humanistik. Sebenarnya ada banyak pendekatan yang bisa kita pelajari, namun mengangkat dari teori, dari materi yang diberikan, kita hanya mengambil 4. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak salahnya. Sekian dari kami. Saya Ellen. Saya Sinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.